Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Mojokerto, Ibu Erni Suprihatin SPD. Yang saya hormati narasumber diseminasi budaya positif Ibu Wirahayu Maulana MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 3 Mojokerto. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita diperkenankan untuk hadir, berkumpul, berkolaborasi bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya perkenankanlah saya selaku moderator dalam kegiatan hari ini. Setelah kita awali kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia berbangsa-bangsa, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah satu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Mojokerto yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Wakil Kepala Bagian Kurikulum, Ibu Erni Suprihatin SPD. Kepada Ibu Erni, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruang laboratorium IPA SMP Negeri 3 Mojokerto ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Dwi Rahayu Maulana.
Kemudian tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul akhir. Untuk acara diseminasi budaya positif ini merupakan modul 1.4 ya. Di sini memang akan menjadi bagian yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini bisa memberikan efek positif ya, efek positif bagi kita semua ya, khususnya kepada CGP-nya ya, kepada Ibu Dwi Rahim Naulan dan kepada kita semua warga SMP Negeri 3 Mojokerto. Untuk itu, mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, kita ambil manfaatnya ya, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dari apa yang nanti disampaikan, sehingga itu akan membawa kemajuan untuk sekolah kita. Nanti untuk berikutnya, pokoknya kita harus mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, saya kira tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Erni atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu diseminasi. Saya sambung dengan sebuah pantun ke Banjarnegara berliterasi. Tempe mendoan untuk kita makan. Acara selanjutnya sesi diseminasi. Kepada Ibu Bulan kami silakan. Terima kasih dan mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Karena tadi Bu Indah sudah berpantun riak, saya juga akan berpantun riak. Sakit banget ya. Jalan-jalan ke contoh di waktu malam. Jangan lupa berbekal jagung dan kentang. Izinkan saya di sini untuk mengucapkan salam dan mohon berkenan Bapak Ibu untuk menjawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Erni Suprihatin selaku Wakasek Kurikulum yang saat ini menggantikan Ibu Kepala Sekolah yang sedang berhalangan hadir. Yang saya hormati Bapak Agus selaku Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 3 Mojokerto ini, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta staf tata usaha di SMP Negeri 3 Mojokerto ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya hingga hari ini, di hari yang cerah dan angin yang sepoi-sepoi, kita dapat berkumpul di laboratorium IPA dengan keadaan sehat walafiat. Sudah tidak ada yang lapar ya? Sudah kenyang semuanya? Semoga hingga sampai akhir acara ini Bapak Ibu tetap semangat semuanya. Semangat. Nah, untuk mengetes semangat Bapak Ibu, nanti kalau saya mengatakan tepuk pagi, berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang berarti tepuknya 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Kemudian kalau tepuk malam, waktunya tidur. Tidak ada kegiatan apapun. Kita coba ya. Tepuk siang.
ya ini. Tepuk-tepuk. Kalau kemarin itu Bu Indah tepuk wow ya Bu Indah ya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B, wow 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 wow. Itu ya Bu ya. Nah, jadi selain ada tepuk wow, nanti juga ada tepuk salut Bapak Ibu. Tepuk salut itu gimana? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Seperti itu. Ya. Dan ada satu lagi, yaitu tepuk hebat. Seperti apa tepuk hebat? Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Bisa ya? Ingat-ingat, nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Ingat-ingat ya pagi. Nah juga lah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saya mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mungkin kita sudah berulang kali melakukan kegiatan yang sama, menjadi pendengar setia sejak Pak Dadan, CGP Angkatan 4, kemudian Bu Indah pada Angkatan 7 dan kemarin Pak Agus pada Angkatan 8. Jadi pasti saya yakin Bapak Ibu guru hebat ini sudah melotok di luar kepala tentang budaya positif. Dan saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling pintar, paling bisa. Bukan. Saya juga masih dalam tahap belajar lagi dan belajar terus. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira monggo nonton ya kesepakatan yang akan kita sepakati bersama untuk kegiatan pada diseminasi kali ini. Fokus, tujuh membaca. Kemudian apalagi mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo. Apa Bunda? Apa Pak Agus? Fokus. Kalau saya ice breaking. Ice breaking itu bahagia, benar. Wajib bahagia ya, akun enten sen baperan masalah yang ada di sana sini jangan dibawa ke sini. Bahagia, sudah apa lagi? Sepakat apa bareng? Sepakat. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Kita sepakati bersama ya. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini ada acara diseminasi. Yang pertama kita akan fokus. Kemudian akan ada ice breaking di sela-sela kegiatan ini. Dan kita wajib bahagia, full senyum. Dan yang terakhir kita insya Allah akan on time. Tujuan pendidikan itu sebenarnya apa, Bapak Ibu? Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau yang saya tuliskan KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi tugas kita hanyalah menuntun, bukan memaksa. Jadi kalau kemarin-kemarin kita masih suka, masih sering memaksa anak, ayo kudu ngene. Nah, itu tidak boleh lagi. Jadi tugas kita hanya menuntun, mengarahkan mereka. Nah, itu nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Karena setiap anak itu punya keunikan masing-masing, punya bakat masing-masing. Bakatnya Pak Hermanto di bidang elektro. Pulang dipaksa belajar elektro, harus maksimal belajar elektro, pasti juga tidak akan bisa. Bakatnya Bu Tari, rebahan itu sepertinya bakat sebuah orang. Saya pikir itu mau rebahan gitu. Rebahan. Jadi kita tidak bisa memaksa anak harus
budaya positif di sekolah saat ini benar-benar digaungkan. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi tujuan utamanya itu lagi-lagi murid. Murid dulu, murid lagi, dan murid terus. Murid, murid, dan murid. Seperti itu. Agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adakah yang sudah merupakan profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa, Pak Adi? Lupa. Kemarin nggak bisa, sekarang lupa. Kemarin bisa, sekarang jadi lupa. Nanti akan kita ingatkan bersama-sama lagi. Jadi di kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 bab. Alamat lama ini. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi saya punya angan-angan nanti diseminasi ini tidak hanya saya saja yang berbicara, tapi kita akan bersenang-senang bersama. Saya akan melibatkan Bapak Ibu untuk praktek bersama di budaya positif ini. Kita akan membahas tentang bab yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita baru saja nguplek-nguplek tentang diferensiasi. Jadi memang itu tadi untuk anak, murid dulu, murid lagi, dan murid terus. Jadi bukan lagi waktunya guru yang ceramah memegang kendali penuh, tapi saatnya anak-anak. Jadi anak belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan lagi-lagi profil pelajar Pancasila. Mbak Indah, lagunya gimana Bu Indah? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menalar kritis. Ya, tidak usah pakai gerakan dulu, gerakannya disimpan untuk nanti. Biasa. Tepuk salut, 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 salut. Luar biasa, Bapak Ibu, ternyata masih ingat dengan tepuk salutnya. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini miskonsepsi yang pertama ini sering sekali tidak kita sadari masih kita lakukan. Guru mengontrol murid, guru mengatur murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah itu selalu benar? Bahwa ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah akan dapat menguatkan karakter anak tersebut? Kita akan belajar mengenal. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi masih banyak miskonsepsi yang kita lakukan seperti hal yang saya jelaskan tadi. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa?
Sebenarnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di poin ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisakah Bapak Ibu? Tidak bisa, karena hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat itu juga gagal. Yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan. Model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Optimis. Kita sudah sampai pembahasan yang kedua, disiplin positif. Dia Pak Adi sudah kepo sekali. Sebenarnya disiplin positif itu apa? Mungkin ada yang memberi masukan? Saya pada Pak. Oh iya. Kan sudah bersih. Monggo Pak Agus, disiplin Disiplin positif adalah nilai-nilai yang baik yang ada pada individu yang dikembangkan untuk saat ini di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan yang itu merupakan pribadi yang baik yang kita munculkan, seperti kebiasaan kebersihan, kebiasaan ibadah, sopan santun, dan karakter positif yang lain. Terima kasih. Tepuk hebat Pak Agus ya. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplina. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ribet ataupun hukuman. Jadi kalau kemarin disiplin, anak-anak yang nggak disiplin nanti dihukum. Nah, kalau disiplin positif di sini kita menekankan bahwa tidak ada lagi ribet, tidak ada lagi hukuman yang kita berikan pada anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Tadi yang sudah kita nyanyikan bersama, profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, negara kritis, dan juga kreatif. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang dikemukakan oleh IBO Primary Girls Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, dan lain sebagainya. Ada juga 9 pilar karakter. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ahlinya bahasa Inggris, wah ini. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Apa saja Bu Susana itu? Bahasa Indonesianya apa Bu artinya? Kita tolong Bu. Ya, rasa cinta, Belonging, kekuatan, power kekuatan, kebebasan, freedom kebebasan, fun, kebahagiaan dan survival, survival. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Wah, kita ingin apa ini? Kita belum tadi. Tepuk buat Susana. Kita tepuk itu oke? Tepuk. Kasih.
Luar biasa Mas Yul, langsung disalin Mas. Kesenangan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, luar biasa. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat kira-kira apa itu? Apa ya? Power. Kekuatan. Mana ada kekuatan ini? Apa ya? Power. Sinonim. Penguasaan, luar biasa. Terima kasih ya. Kasih O, kasih B. Dan yang terakhir, apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kita pecahkan bersama-sama. Bu Heni, iya ya Bu Heni mana jawab deh hari ini. Oh bertari saja. Oh jangan bertari. Bu Arius. Pas ini soalnya Bu Arius. Bu Arius adalah guru kelas 9 di SMP Cinta. Beliau sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Arius, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita tinjau dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa Agus melakukan hal tersebut? Dari yang pertama dulu, semangat. Kira-kira apa? Ditinjau dari faktor kesenangan. Makan. Senangnya adalah minta. senangnya injek. Senang. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Jadi dengan melihat wajah teman-temannya yang agak cemberut, grundel, Agus merasa bahagia. Kemudian ditinjau dari penguasaan. Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan mau menuruti keinginannya. Mungkin ini tujuan Agus ditinjau dari faktor penguasaan. Dia mengambil makanan teman-temannya itu tujuannya. Kemudian bertahan hidup. Ini kasihan sekali. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal yang harusnya. Dan yang keempat, cinta dan kasih sayang. Mungkin maksud yang diinginkan Agus ketika dia meminta bekal makanan teman-temannya, dia ingin diperhatikan, tapi dengan cara yang salah. Dan yang terakhir, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Telur terus. Makanya mereka sambal teri terus. Makanya bosan. Kemudian meminta jatah ke teman-temannya. Dan yang keempat, materi atau bab yang keempat tentang teori motivasi perilaku manusia, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua. Motivasi eksternal berarti dari luar, dan yang kedua motivasi internal dari dalam diri. Kira-kira bagus yang mana ya? Motivasi eksternal ataukah motivasi internal, Bapak Ibu? Internal. Karena maka dari itu tujuan dari disiplin positif ini kita dapat menunjukkan motivasi internal pada diri murid agar mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Nah, kita akan speaking dulu. Speaking terus ya. Berdiri Bapak Ibu. Saya tahu kalau duduk terus itu
sekali lagi. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kita ulangi ya, jadi selanjutnya langsung kita senam. Biar tidak kaku badan kita. Lo goyok benar. Oke sih semangat ya teman-teman. Banyak-banyak. Kita ulangi Bapak Ibu. Kita mulai bersama 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Semangat. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Terima kasih. Sudah tidak begitu kaku deh badannya. Kemudian kita akan merumuskan tentang hukuman atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat Iva yang menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa? Monggo bisa angkat jari. Apakah yang dilakukan Pak Seno itu Anda setuju dengan menyuruh Iva maju ke depan sambil memegang hidung dan mengangkat kaki ketika tidak bisa menjawab pertanyaan? Silahkan. Pak Agus lagi. Nanti ada penonton 1 ibu-ibu. Coba Agus. Yang dilakukan oleh Pak Seno, saya kurang setuju. Karena di situ anak merasa ada rasa malu. Yang pertama, yang kedua, Pak Seno harus melakukan kenapa alasan apa yang menyebabkan Iva tidak bisa pelajaran matematika. Jadi sebelumnya Pak Seno harus melakukan pendekatan, bicara secara individu, face to face, apa penyebabnya sehingga si Iva itu tidak bisa. Dan kelihatan loh. Ya maaf Pak, Iva. Misalnya beliau, Iva ini loh tidak bisa belajar matematika seperti itu. Jadi tindakan Pak Seno ini lebih ke hukuman. Jadi ini harus betul-betul apa itu risiko, karena anak kalau sudah berapa seperti ini nanti bisa minder, tidak mau belajar lagi seperti itu. Terima kasih. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah dijawab Pak Agus bahwa tindakan Pak Seno adalah sebuah hukuman. Ada tindakan? Tidak lihat. Api ya, belas.
kita di sini akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bisa lagi. Jadi identitas gagal itu kalau kita memberikan hukuman. Kemudian identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Namun dibandingkan konsekuensi, restitusi adalah cara atau obat yang lebih ampuh. Jadi identitas gagal hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Namun restitusi merupakan pilihan seperti itu. Kemudian di poin ketiga, korban mendapatkan keadilan. Apa Bu? Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diadili. Namun restitusi, korban mendapatkan keadilan. Jadi banyak yang menyatakan, saya sendiri saat saya menjadi murid dihukum guru itu hadiah. Jadi banyak sekali murid yang punya pandangan seperti itu. Bahkan saya pernah mengakuinya. Jadi saya suka dihukum guru. Karena misalkan seperti ini, saya seperti Iva tadi, saya itu nggak suka pelajaran matematika. Nggak suka, nggak bisa, nggak suka. Suatu ketika saya sengaja tidak mengerjakan PR. Kemudian guru saya saat itu memberikan hukuman saya. Ya sudah, keluar saja ke kelas. Siap, bahagia. Malah terus dari tugas, kemudian juga tidak ikut pelajaran itu. Jadi hal seperti itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Gak mau pelajaran, ya sudah keluar. Karena kita justru memberikan hadiah pada anak. Tidak boleh kita lakukan lagi. Jadi ada juga bedanya. Hadiah itu hukuman buat anak. Biasanya Nisa selalu juara satu. Udah pintar dalam bikin apapun. Kita berikan juga kepada Nisa. Suatu ketika Nisa belum mendapatkan juara, anak akan merasa terhukum. Juara, terus aku pikir bapak ibu kecewa dengan aku, terus nanti gimana orang tua kecewa dengan aku, terus nanti dia merasa seperti terhukum dengan kita sering memberikan reward atau hadiah kepada anak tersebut. Nah, sekarang mari kita berlatih. Ini hukuman atau konsekuensi. Membawa HP semuanya, silakan membuka kahoot.it, kahoot.it. Kita main game sama-sama. Mbak Romi, Mbak Tina boleh ikut. Gampang, cuma pilih konsekuensi atau hukuman. kahoot.it. IT. Ya, sebentar linknya nunggu dulu. Ini masih user. Yang sudah bisa nanti langsung masukkan link yang tertera di layar. Nah ini linknya. Kemudian silakan masukkan nama Bapak Ibu. Arius Cantik boleh, Bestari Cakep boleh, bebas. Kita menunggu para pemain. Baiknya passwordnya dapur kita. Sari, Indah, Vera, sudah muncul di sana. Oh, sampai Sabina yang ganteng.
Dari Pak membantu dong. Tuh. Kita nggak coba. Halo, halo. Soalnya tulis di depan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman pilih pencet merah, kalau pilih konsekuensi pencet biru. Sudah ada 6, sudah kan sudah ternyata dari 12 orang kita lihat di sini ada 7 yang menjawab benar bahwa itu sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan masih hukuman sampai 2 kali itu adalah berupa hukuman. Dan masih ada yang menjawab salah sebanyak 6 orang. Dari 7 orang ini, Bapak Ibu, kira-kira siapa yang paling Bu Susana dan Agus, ayo lari saling pindah, ya. Fokus, jangan sampai seperti Bu Emi. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Murid membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kita hukuman atau konsekuensi? Ya, tadi pertanyaan yang kedua sudah meningkat pemahaman Bapak Ibu bahwa membersihkan coretan di meja itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Ada 2 orang yang masih salah menjawab. Semoga di pertanyaan ketiga nanti sudah semua. Apakah ini luar biasa Susana? Salib ini, hati-hati Mbak Ida. Ayo, Lestari. Pak Agus masih di posisi ketiga. Murid diminta push up. Oh, muncul. Sebentar, sama. Masih ada 4 anak. 3, 2, menjawab. Masih ada 2 lagi. Siapa ya? Bukan tuh. Nanti saya analisis di kemudian. Ya. Aku sih mau apa sedikit. Ayo.
Biasanya dua orang ini kok kuat. Ini konsisten ya. Apa ini? Jangan tirunan. Sengaja gitu ya. Nah, Kamu dulu. Ayo, maaf dong. Panas itu apa ya? Kita mulai lagi. Halaman. Berjemur di lapangan basket. Orang tak muncul-muncul. Aduh, mana dulu tuh? Di sini nyari. Oh, sini. Kalau tidak, udah. Semua. Dua orang yang belum jawab. Mungkin Berti. Dua orang dan tambah Berti sepertinya. Jadi kalau berjemur di lapangan basket jam 12 siang itu hukuman. Wah, apa ya? Luar biasa. Enggak sih hari ini ya. Sekali hilang dari peredaran. Dua pertanyaan kami Bapak Ibu. Cici ku santai. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Sinyal. Oh, berarti ada dua orang pelanggan. Ayo bagus. Dua orang ini gimana nih? Ayolah. Jalan gitu. Berbeda tinggi. Sudah yang terakhir. Bilang sana aku sih udah. Berdiri di depan kelas seperti tadi yang dilakukan. Ini mau ya sih. Kami yang bagus. Baik sih kalau berdiri. Tadi seperti yang dilakukan yang Pak. Apa ya? Ini ya. Yang paling ingat kan memang dua orang itu tadi ya. Di pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya mereka bisa, saya yakin Bapak Ibu. Tahu kan? Pak Adi, dia. Juara 3, merah. Tepuk tangan untuk Bu Merah. Dan yang juara pertama. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Jadi kalian juara 1 makan, juara 2 lumayan, juara 3 terima kasih. Bagus sekali. Abinaya Tanam perkenalkan bagus. Jangan seperti itu. Itu termasuk YouTube bullying, tidak boleh. Jadi kita lanjutkan lagi tentang posisi kontrol guru. Kalau kita ingat dulu Bu Indah saat diseminasi menayangkan video. Ada murid dan guru piket sepertinya yang menerapkan kelima posisi kontrol guru. Dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira posisi kontrol yang paling bagus dilakukan oleh guru itu yang mana? Masih ingat tidak? Manajer, benar. Kita refleksi. Kira-kira saat ini kita masih sering melakukan posisi kontrol apa? Mbak Indah tentu sebelum penggerak sudah jelas posisi manajer yang selalu untuk Bu Susana. Kira-kira kalau saya sebelum belajar tentang ini, saya itu menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Saya mengajak murid itu, saya jadikan seperti teman. Namun ternyata itu juga tidak baik. Jangan seperti
atau guru. Jadi posisi kontrol guru yang paling bagus adalah sebagai seorang manajer. Kalau posisi membuat orang merasa bersalah, pernyataannya pasti seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi langsung anak itu bisa kreatif seperti itu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari lapangan basket 2 kali dengan nada memberikan. Kalau tenang, ayolah, besok jangan terlambat lagi ya. Nanti pukulan kena tegur lagi loh sama Bu Titi. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan yang paling bagus, posisi manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana agar kamu besok tidak terlambat lagi? Itu yang akan dikatakan oleh seorang manajer. Kemudian keyakinan kelas. Sejak Pak Dadang sampai Pak Agus dan saya, kita sudah menerapkan tentang keyakinan kelas ini. Sudah kita tempel, sudah kita buat bersama-sama, sudah kita diskusikan bersama-sama dengan murid kita. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi bukan hanya guru yang membuat, yang menentukan, tapi kolaborasi murid dan guru bersama-sama membuat. Seperti tadi di awal kita membuat kesepakatan, bukan hanya saya saja yang menentukan kesepakatan kelas kita hari ini harus A, B, C, D, tapi ada masukan juga dari Bapak. Kemudian budaya positif lagi, peraturan kelas. Jadi yang selama ini kita ketahui dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, tidak ada lagi kalimat negatif. Makanya kemarin saat Pak Agus itu menyuruh kita jangan lagi kalimat negatif, ubah ke kalimat positif. Benar sama. Ternyata ketika saya melakukan karya kemarin masih ada yang membuat dengan kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Sehingga setelah kita membuat keyakinan kelas, lingkungan akan menjadi positif dan tumbuhlah budaya positif di sekolah kita. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang benar yang harus ditulis itu saling menghormati. Jadi jangan meneruskan keyakinan kelas bergantian atau menunggu giliran. Itu bukan keyakinan kelas, itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan dilarang merokok. Yang benar kalau keyakinan kelas itu kesehatan, keamanan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Untuk pembentukan keyakinan kelas, saya yakin sudah melotok. Sekali lagi dilakukan secara bersama-sama dengan murid-murid kita. Bukan kita saja yang menentukan, tapi ada masukan yang ingin disampaikan oleh murid-murid, kita tampung sampai akhirnya kita mendapatkan kesepakatan bersama. Dan segitiga restitusi sudah mau selesai. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Mungkin guru BK setiap harinya sudah sering sekali menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, untuk anak-anak yang memiliki misalkan melanggar
keyakinan kelas tadi, sebenarnya itu bukan tanggung jawab BK maupun Wakasek kesiswaan saja. Tapi misalkan hari ini azan tidak memakai atribut secara lengkap saat upacara, itu bukan tugas guru BK maupun Wakasek kesiswaan saja. Tapi kita sebagai guru ataupun wali kelas juga berhak menerapkan restitusi kepada anak tersebut. Jadi fungsinya itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan dapat mengevaluasi dari apa yang telah dilakukannya. Kemudian murid tersebut dapat mencari solusi dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena paksaan. Nah, karena segitiga tentu saja ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya ada kata-kata kunci, kalimat-kalimat atau clue, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini nanti saya ingin ada yang praktek tentang segitiga restitusi, yang satu menjadi murid dan yang satu menjadi guru. Jadi kalimat yang disampaikan guru pada saat menstabilkan identitas itu seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Bulan juga pernah marah-marah kepada orang lain. Dan di sini Bulan tidak akan mencari siapa yang benar atau yang salah. Kita selesaikan bersama-sama, kita cari solusinya di sini. Itu yang disampaikan pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Mengapa kamu melakukannya? Pasti ada alasannya. Coba katakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan dari kelas ataupun keyakinan sekolah yang tentunya sudah pernah dibuat bersama-sama. Apa kamu percaya tentang keyakinan kelas di sekolah yang pernah kita buat? Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas di poin apa? Jadi saya ingin apa ya ini penerapan segitiga restitusi yang saya menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, setiap orang itu punya anak. Sama Bulan itu juga punya anak. Ketika ada yang membuat Bulan salah, Bulan juga benar. Tapi sebentar. Tadi Bulan cuma marah sama Nala, tidak sampai memukul atau menghina kan? Tapi saya berarti tandanya Nala masih bagus sekali. Nala masih bisa mengontrol emosi. Lalu sebentar, apakah setelah tadi Nala itu mengenapa? Gimana rasanya? Saya sampai dulu. Sampai. Dan apakah setelah kami marah, kamu kembali seperti semula?
Tugas sekarang bulannya terakhir jalan. Menanyakan keyakinan. Kita sudah pernah menjelajah sama-sama di sini. Apakah kalian masih ingat tentang yang kelas kita? Dulu. Sekarang, kalau kalian masih ingat, coba kesalahan apa yang kalian langgar pada hari ini? Yang kelas apa yang kalian langgar? Itu berapa sih? Berjelasin. Merasakan luar biasa. Dan terima kasih kalian masih ingat. Kalau kalian masih ingat, lalu bagaimana cara kalian untuk menghadapi masalah ini? Jadi solusi dari dalam diri anak sendiri yang menentukan. Apa solusi yang kamu minta dari Allah? Jadi saya pengen melakukan ini karena benar ya, bisa dibeli oleh kamu. Itu dari nanti sebulan setelah kita mampir ke laboratori agar ibu ini bisa jadi kalau dari namanya saya minta maaf ya, jadi nggak bisa kalau itu seperti semula kalian harus sudah aku. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi mari kita membudayakan budaya positif di sekolah kita. Jika ada anak-anak yang agak susah diatur, kurang tertib, maka coba kita dekati anak tersebut dengan cara segitiga restitusi ini. Alira, bola dari kandani. Tidak kenapa Aji. Sepatunya hilang, mau sih yang sepatu biru. Kalau kita dari awal dari sama awal itu sudah membentak dan kasar pada anak, saya yakin anak juga akan naik emosinya. Tapi hal yang berbeda jika kita menerapkan seperti yang dicontohkan itu, saya yakin anak akan tumbuh kesadaran. Oh iya, ternyata saya salah melakukan ini. Oh saya seharusnya seperti ini. Nah saya minta 2 menit saja, paling nggak ada. Bu Indah ini sebagai guru, kasusnya seperti ini. Ini mau coba apa cewek? Seperti Bu Susana saja ini. Jadi seperti ini kasusnya. Susana ini pada saat ulangan matematika ada jam pelajaran Bu Indah. Maaf saya panggil Susana ya. Dia terlihat seperti membungkuk. Pada awalnya Bu Indah mengira Susana itu berpikir. Namun kok duduk terus. Didekati oleh Bu Susana. Bu Indah. Ternyata Susana ini makan. Ketika ulangan makan di dalam kelas. Kemudian setelah selesai jam pelajaran Bu Indah memanggil Susana. Monggo Bu Susana bisa maju. Di sini Bu Indah monggo. Untuk menerapkan segitiga restitusi. Pas gurunya di sini aja. Oh, gurunya di sini. Oh iya. Ini maksudnya kita. Iya. Dipanggil Bu Indah. Silakan Bu Susana. Kenapa enggak Bu? Ya silakan. Silakan Bu Susana. Kita berikan aplaus untuk mereka berdua ya. Silakan acting sesuai. Susan, kamu tahu kenapa Bu Indah manggil kamu ke sini tadi? Tahu? Kira-kira Bu Indah manggil kamu ke sini tadi ada apa? Kan saya makan dulu gak keras, tiba-tiba kita tuh berencanakan dulu, terus pas pulang itu merasa lapar, saya makan dulu. Jadi kamu tahu ya kenapa alasan Bu Indah memanggil kamu tadi ke sini? Ya.
Bu Indah pun juga kadang-kadang lapar kalau belum sarapan. Jadi ya yang kamu lakukan tadi tidak sepenuhnya salah, kan? Tapi itu apa benar kok pas pas jam pelajaran teman-temannya sedang memperhatikan kok kamu malah makan? Itu menurut kamu benar apa benar? Salah. Kalau salah bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi saya makannya pas jam istirahat. Gitu ya, tahu ya, makannya pas jam istirahat. Nanti apa sebelum jam pelajaran saya tidak sempat makan? Tidak sempat saya Namanya kesiangan ya. Jadi nggak sempat makan dulu di rumah, pasti tidak sempat jajan ya. Lalu kan kamu sudah tahu kalau itu merupakan sesuatu yang tidak baik ya. Kira-kira menurut kamu, kita kan punya keyakinan kelas, kesepakatan, nilai-nilai baik yang kita sepakati bersama di kelas. Menurut Susan, kira-kira ada tidak nilai kesepakatan kelas yang sudah kamu lahir? ada menanyakan gaya benar, yaitu menaati menjaga kedisiplinan kelas. Terkait kedisiplinan ya, khususnya pada saat jam pelajaran bahwa kita harus ada lagi mungkin sudah ya. Jadi kan Susana sudah tahu ya, ada keyakinan kelas yang sudah dilanggar, dan ada tidak maksudnya cara untuk Susana bisa tidak mengulanginya lagi? Ada Bu. Saya akan bangun lebih awal, kemudian berangkat sekolah sarapan dulu. Jadi nanti pas pelajaran sudah diterapkan. Ya, harus tahu lebih pagi deh. Ada nggak yang bisa membantu kamu untuk bisa bangun pagi itu mungkin? Ada. Siapa? Alarm. Ya, nanti pakai alarm HP ya. Oke, terima kasih Dok Susan. Ini waktunya sudah mau masuk jam pelajaran berikutnya. Istirahatnya sudah makan tadi? Sudah ya. Silakan Susana bisa kembali lagi ke kelas dan mengikuti pelajaran. Tunggu, mereka berdua tunggu. Keahlian waktunya sebentar saja untuk gantian bapak-bapak, ya. Kita pilih siapa muridnya. Gurunya siapa gurunya? Pak Agus. Pak Agus. Gurunya Pak Adi, muridnya Mas Ferdian. Oke. Baik. Jadi pada Pak Adi ini seorang guru olahraga. Pada saat pelajaran olahraga, dia tidak membawa kaos. Kemudian Pak Adi bertanya kepada Ferdian setelah jam olahraga selesai. Silakan Pak Adi. Mau di mana? Di situ boleh. Mas Ferdian, silakan. Saya video. Enggak apa di sini saja enggak Pak. Ya sini, enggak apa. Masuk sini, masuknya di sini. Biar yang lain kasusnya Mas Ferdian tidak membawa kasus olahraga. Pulang saja. Siap, Pak. Kok apa ini? Dari guru juga. Yang pertama menstabilkan identitas. Oke, kamu tahu anggaran yang Ayo, efeknya yang bagus. Langsung ya. sebelum kita bicara, kita tahu apa maksud dari Pak Adi. Kami sekalian di sini
apa? Kesalahan kamu apa? Tidak membawa kejuaraan. Untuk kesepakatan di kelas, khususnya kelas 8, pertama itu dulu kita kalau tidak ada yang membawa kaos, itu ada anak tidak membawa kaos ya, tidak membawa kaos, hukumannya itu memberikan kalau membersihkan apa? Membersihkan apa? Murid. Ada banget. Oh iya. Membersihkan kamar. Sekolah. Setelah tadi berpikir dengan seperti itu, mungkin tidak ada perubahan. Selalu anak-anak tidak membawa kaos. Itu juga dari masukan Bapak Ibu guru semua. Ada yang mau memberikan suruh pulang. Nah, kemudian konsekuensinya saya suruh pulang. Nah, apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi lagi? Mungkin saya bisa nyari pinjaman ke kelas yang lain, Pak. Itu solusi yang bisa, tapi tidak akan menjamin bahwa kamu nanti akan yang lebih baik. Apa? Gimana, Pak? Biasanya seperti itu. Iya. Kasus-kasus. Kesempatan kamu, cobalah introspeksi pada dirimu sendiri. Setiap hari Selasa, jadwal buka 8 begitu. Sebelum bubuk atau tidur malam itu siapkan dulu kaosnya, celananya dan sebagainya. Jadi saat berangkat paginya sudah tas kamu bawa. Jadi intinya perubah dirimu itu lebih. Kalau tidurnya biasanya jam 3 pagi ya dikurangi jam 12. Pelan-pelan. Kalau tidak bisa tidur jam 12 ya jam 1. Tidak apa-apa. Namanya anak kita harus berangkat sudah. Tapi paling tidak kamu punya apa? Niat yang baik untuk berubah. Ada yang lain yang aku tanyakan ke saya? Cukup ya. Jadi intinya jangan sekali-kali kamu kamu pulang lagi. Konsekuensi ini, pokoknya kalau tidak membawa olahraga harus pulang. Tidak kembali lagi. Saya kira itu dari saya dan semoga dari Pak Adi apa yang menjadi bukan perubahan dari dirimu datang dari diri sendiri, jangan tanya dari yang lain, kamu berpikir positif dan semoga niat baik kamu berani ke sini. Saya apresiasi untuk kamu ya, dan semoga intinya dari kebaikan pasti aja. Dan sekarang sudah jam berapa nih? Jam ke-5 ya. Hari ini jam apa? Setelah olahraga. Dan nanti langsung ke menuju ke kelas dan mengikuti. Ya, nanti boleh kembali. Sampai dulu. Hebat untuk mereka berdua, kamu hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Luar biasa ternyata. Pintar sekali ya berakting. Guru-guru SMP itu betul-betul artis. Tadi ada contoh yang sama pasukan wanita ibu, muridnya Alam. Jadi restitusi yang dilakukan lebih mudah dibandingkan kasus yang kedua, muridnya ada GC. Jadinya gurunya lebih bisa dalam menangani restitusi ini lebih berusaha agar muridnya ini bisa berhasil restitusinya. Tapi tadi masih ada kata Hukuman. konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi itu lebih bagus dari hukuman. Tapi
mari sedikit demi sedikit kita hilangkan. Sudah, kalau memang anak itu tidak membawa, kita tadi dia tidak tahu, terus saya harus gimana Pak? Adi mencoba memberikan alternatif solusi. Kalau tidurmu terlalu pagi ya dikurangi sedikit-sedikit, jam 2, jam 1. Terus dimasukkan dulu, disiap-siap nih seragamnya seperti itu. Jadi tidak usah menyuruh anak untuk pulang. Pulang nanti malah pulang kemana? Nah, ternyata kita sudah berada di akhir acara ini. Mari kita merefleksikan bersama kegiatan yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Yang paling mudah boleh menjawab siapa? Mungkin Bu Lestari ingin menjawab yang bagaimana perasaan Anda? Boleh. Bu Vera mau menjawab pembelajaran apa yang didapat? Boleh. Silakan. Siapa yang ingin? Pak Kemanto mau menjawab bagaimana penerapan Anda ke depannya? Boleh. Biasanya murid ya gini, disuruh menjawab tidak mau. Kalau tidak mau, akan saya guru mboten kalian orang corong, oke? Pertanyaan refleksi. Diacak, saya acak ini. Yang belum pernah suara. Siapa tadi? Suara terus loh, tepuk-tepuk terus loh. What is your name? Ada Revo, kemudian Bu Vera, Bu Arius, Bu Tari, Bu Erni, semuanya saja. Bu Susan, Bu Rani, Pak Agus, Pak Abdi, dan Bu Indah. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Perasaan dulu. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan diskusi pada hari ini? Kita mulai. Bentar dulu siapa yang pilih? Iya. Kita punya pemenang. Tadi pertanyaannya peristiwa. Bagaimana perasaan Anda? Silakan, Bagus. Perasaan saya mengikuti Diseminasi bulan sangat-sangat berkesan, sangat bahagia, sangat senang karena tidak ada yang mengecewakan dan banyak pengalaman yang didapat karena sudah beberapa kali ikut seperti ini juga dan beberapa kali dapat seperti ini juga tapi lupa juga harus P5 bapak profil pelajar ada berapa tidak tahu jadi ingat lagi, jadi sangat senang sekali. Mudah-mudahan besok CGP selanjutnya Pak Adi, Bu Erni, Bu Vera, Bu Susan, Pak Firman nanti akan seperti ini dan kita akan selalu mengingat apa itu profil pelajar Pancasila, terus sampai ke apa itu, pokoknya sangat senang lah, pokoknya sampai di segitiga diskusi terutama. Ini tugasnya sebenarnya setiap hari tugas kita semua kita tahu dan mudah-mudahan kita akan melaksanakan seperti itu. Terima kasih. Jadi mari kita sukseskan program kita punya komunitas belajar. Itulah wadah kita untuk mencurahkan apa saja, berkeluh kesah, kita maksimalkan komunitas belajar berenang yang Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, peristiwa apa yang Anda alami hari ini? Iya. Silakan
Saya Ya, di sini. Jangan di rumah. Lagi. Peristiwa apa yang Anda alami? Jadi saya alami sini tadi, sungguh mengejutkan sekali. Saya kira tadi di sini cuma mendengarkan diseminasi dari bulan, ternyata diminta untuk praktek, dadaan menjadi seorang murid tadi, juga mengajarkan saya nantinya bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada murid-murid saya. Luar biasa. Juara acting pokoknya. Juara tadi menjawab. Oh iya, juara peristiwa ini khususan juaranya, benar sekali Bunda. Kemudian pembelajaran apa yang didapat hari ini Bapak Ibu? Iya. Ting 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 ting. Ibu pakai kelas kita. Pembelajaran apa yang didapat? Untuk pembelajaran apa yang didapat ya? Pada hari ini saya mendapat banyak pembelajaran bagaimana tentang disiplin positif yang bisa dilakukan di sekolah. Kemudian segitiga restitusi dan juga tentang menumbuhkan semangat pada diri murid sehingga bisa motivasi dari internal dari diri murid. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan aksi nyata setelah kita bersama-sama berulang kali mendengarkan diseminasi dari para CGB ini tentang budaya positif untuk tentunya di sekolah kita. Bapak-bapak kan sekali nih. Anak Sulaiman. Bomnya untuk pindah keselamatan luar biasa ini bapak-bapak. Sekali ini. Sudah dia Padi. Oh iya. Allah tidak. Penerapan aksi nyata ke depan, tentunya kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita implementasikan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Wulan, baik keyakinan kelas, kemudian posisi Kompas sebagai seorang manajer. Memang itu tidak mudah karena kita juga manusia. Untuk mengendalikan kita memposisikan sebagai seorang manajer itu butuh pengelolaan emosional yang luar biasa. Tetapi kita semua pasti bisa. Jadi kedepannya kita tinggal melaksanakan aksi nyata. Tentunya. Kasih aplaus untuk kita. Jadi benar Bapak Ibu, kita tinggal melanjutkan. Jangan sampai hanya obrol udara saja. Seminggu, sebulan, oke, kita terapkan itu budaya positif keyakinan kelas. Lalu bulan berikutnya, lagi dan lagi menghukum anak, lagi dan lagi memberikan konsekuensi pada anak. Mari kita mulai melakukan perubahan. Dan diseminasi pada hari ini akan saya tutup dengan sebuah pantun, karena tadi saya membukanya juga dengan sebuah pantun. Pantunnya apa ini? Bukan tentang lagi, dengan ini saya sudah menuliskan. Jadi seperti itu. Kakak dan adik tidak ada yang mau mengalah. Semuanya menginginkan tidur di bawah. Mari bersama-sama kita berbenah, wujudkan budaya positif di sekolah. Ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bulan yang luar biasa hari ini membagikan
apa yang beliau dapatkan dari kegiatan pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 luar biasa sekali, dan ini menjadi sebuah energi baru untuk kita lebih semangat lagi menerapkan budaya positif di sekolah kita demi mencapai tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu tugas guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Baik Bapak Ibu, semua rangkaian sesi diseminasi sudah selesai. Marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya sebagai moderator, memohon maaf apabila di dalam membawakan acara tidak berkenan di hati hadirin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.